Ya, pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk bertemu dengan seorang legenda kuliner Indonesia. Dia menghabiskan puluhan tahun untuk mendalami kuliner Nusantara, bahkan hingga masuk ke dapur-dapur di pelosok Nusantara seperti itu. Nggak cuma sampai di situ saja, dia juga expert untuk kuliner Eropa dan Asia. Siapakah dia? Kita akan dengarkan ceritanya langsung di sini di People and Inspiration bersama William Wongso. Ketemu idola. Saya mau ketemu sama orang yang legend ini, pemirsa. Nah, ini pemirsa, saat ini ya udah duduk nih sekarang ya kan. Om William, apa kabar? Halo, Om? apa kabar Ando? Kabar baik, puji Tuhan. Nah, Om William nih kalau bisa tahu sekarang lagi sibuk apa nih, Om? Di apartemen terus. Selain interview kiri kanan gitu. Live chat, Oh, live chat. webinar, Oh, iya. Zoom, Zooming. cooking clinic Cooking lewat clinic. Zoom. Oh, oke. Ya. Berarti jalan-jalannya lagi off dulu sekarang ya? 0%. 0%. Tahun lalu 60%, sekarang 0%. Sehat sekali nih Ya, ya. kelihatannya, Om. Berusaha. Oke, keren. Nah, ini kemarin kita semua di Indonesia, bahkan para pencinta Om di luar negeri juga kagum banget tuh ngelihat bahwa ternyata, maksudnya masakan Indonesia, makanan Indonesia diangkat lagi bersama dengan teman-teman di Nat Geo bersama dengan Gordon Ramsay. Ya. Nah, itu saya dengar memang prosesnya sangat ribet ya, sangat detail seperti itu. Bisa mungkin diceritain pengalamannya, Om? Orang kan sering mengira bahwa Nat Geo memilih saya, Gordon memilih saya. Itu. Awalnya memang pertama saya dihubungin oleh Global Film Solution dari New Zealand. Nah, Mereka yang produksi Uncharted di New Zealand, salah satu sebagai local producer. Saya dihubungin oleh Julian Grimong. Dia tanya, ini Gordon Ramsay ada syuting di Tasmania, nah, akan ngelewatin Indonesia ke India Selatan. Kita kepingin dia di landingin di sini. 17.000 pulau itu di landing di mana katanya. Mereka kan nggak pernah tahu soal Indonesia. Iya. Padahal di ASEAN itu saya dengar udah pada ribut kepingin dia landing di sana gitu. Udah deh, saya bilang saya kasih satu tempat, no option. Mana? Western Sumatera. Oh, tapi sebelumnya dia nggak mau turun di Indonesia? Nggak ada rencana. Nggak ada rencana ke Indonesia, tapi... Mau dari Tasmania langsung India. Oke, dari saran dari Om William akhirnya Ya, mereka terus waktu turun. dia hubungin memang dia pikir mau dilandingkan, tapi di mana? Oke. Mereka lebih prefer di landing di Indonesia daripada karena dulu pernah di berapa ada negara ASEAN gitu. Ya, saya bilang Sumatera Barat. Ya, itu kan juga banyak yang pertanyakan toh kenapa Sumatera Barat. Saya tuh pingin untuk kalibernya National Geography, Indonesia belum pernah dibikin gitu. Dan saya perlu ada benang merahnya bahwa kultur ini harus ditarik dulu sebagai eye catching dunia. Dengan dasar gini, secara nasional juga saya harapkan ada national bonding. Kesatuan nasional dari makanan. Kita kalau ngomong politik kan tercerai-berai. Dengan makanan kita bisa menyatu. Nggak ada No orang barrier kan, ya, dengan makanan no barrier. kamu suka nggak makanan Padang? Suka. Lah, Suka. nggak ada orang yang ditanya orang Indonesia nggak suka. Dua kali rendang masuk CNN. Ya, itu kita ngapa-ngapain aja udah dipromosiin begitu ya. Terus kita ngapain? Kita tenang-tenang aja. Nah, Ya atau take it for granted gitu. Ya, saya dengan dasar-dasar itu saya bilang no option. Saya telepon Pak Gubernur. Pak, Pak Irwan. kalau ada kesempatan ini, Pak Irwan, minat nggak? Siapa yang nggak minat didatengin Nat Geo? Saya kasih data, iya. semua mengenai budaya makan, bajamba, terus budaya Minang, Iya. aktivitas tradisi, pacu Jawi, dan lain sebagainya. Saya kirim ke mereka, dia sampaikan ke Nat Geo 2 minggu.
Langsung di approve 2 minggu. September tuh. Hmm. 2 minggu putusin. Oke. Wow. Bayangin mereka cepatnya. Oktober saya dari awal saya udah ke Eropa, ke Amerika keliling. Nah. Saya pulang dari Paris tanggal 21 Oktober, 24 Oktober kalau nggak salah, John Kroll itu award winning Net Geo producer, Ya. Oh, produsernya. Datang. Oh, datang juga. director seperti sutradaranya Neil deGrasse datang berdelapan. Langsung ke Sumatera Barat ngecek lokasi. Oke. Saya pulang dari Paris berapa hari, saya diminta nyusul ketemu mereka di sana. Saya perkenalkan ke gubernur, diundang makan, dijamu duren. Karena memang ceritanya Gordon itu nggak suka duren, tapi yang lain itu nggak ada Gordonnya gitu. Tapi itu dia kan nggak suka duren gitu. Ada nggak sih ada makanan lain di balik layar itu? Nggak ada. Nggak ada. Dia duren tuh karena nggak tahan, ya ada orang reaktif begitu nggak, karena nggak tahan baunya aja, karena ada orang tertentu. Tapi yang lain, yang kulinernya, dia sangat apresiasi dan sangat respect terhadap budaya kuliner Minang, apa yang dia lihat, apa yang kita tunjukin ke dia. Baik. Ngelihat bahan, coba contoh bumbu aja, begitu banyak variannya. Itu udah pusing dia. Terus dijadiin satu, dijadiin makanan, salah satunya rendang, hasilnya begitu harmonis, bingung dia. Itu membuat chef kaliber dia terbelalak, kagum. Kok bisa sekian banyak, dia hitung-hitung 10 macam lebih bahan, kok bisa badannya beda-beda gitu, nggak berdekatan bahan jenisnya. Bisa menghasilkan sesuatu yang harmonis. Yeah. Dari aroma, tekstur, warna, dan lain sebagainya. Baik. Apalagi bicara dengan kuliner Nusantara ya Pak ya. Wah. Beda kota aja itu udah beda banget gitu. Ini saya harapkan ini membuka era Indonesia tentang budaya kuliner Indonesia. Kita itu terpisah dengan 17.000 kepulauan. Gitu. Semua orang bingung kalau mau ke Indonesia mau lihat mana dulu. Maka di situ kan saya juga sebutkan di varian rendang itu di Sumatera Barat itu banyak. Itu dari Sabang sampai Merauke itu baru Nah, West Nagarinya aja Sumatera. 950. Nah. Nagarinya 950. Iya. Pak Gubernur kan bilang, Sumatera. satu nagari satu jenis saja. Versi itu jenisnya ada rasa, komposisi. Iya. Cara masak penutupnya itu sama, menggosongkan santan dan bumbu ibarat sama Itu bahan-bahan dia. yang lainnya. Itu baru satu ya Pak yang mereka tahu tentang rendang. Belum yang lainnya sampai Merauke, Tiap sampai daerah. Papua. Oh iya. Sangat berbeda. Nah Iya. ini kita akan bahas lebih dalam Iya. lagi nanti di sini bersama dengan Om William. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda. Tetaplah di People and Inspiration. Ya, kembali lagi di People and Inspiration masih bersama dengan sang legenda ini, Om William. Om William, nah tentang cita rasa Indonesia, makanan Indonesia dari bukunya Om William ini bisa diceritain Om, seperti apa? Gini ya, saya cerita buku saya itu Flavor of Indonesia itu tahun 2016 ya. Itu juara dunia. The best of the world. Bukan the best of the world itu bukan karena lomba buku itu saya juga baru tahu. Kategori buku itu ada 80 kategori. Buku masak untuk anak itu ada pemenangnya. Buku masak untuk food traveling ada masak. Ada buku masak mengenai makanan jalanan Indonesia ada pemenangnya. Buku saya adalah juara dari semuanya. Nah, apa yang membuat Flavor of Indonesia? Banyak orang juara? tanya kenapa? Itu satu. Saya pertama menjuarain Asia. Kalau udah itu kan dibikin berapa region. Juara Asia baru bisa masuk ke dunia. Buat saya, yang memenangkan buku itu bukan saya. Misterinya Indonesia. Misteri budaya makan Indonesia itu tidak pernah nonjol, tidak pernah dikenal. Yang lain itu kan cuman versi-versi dirubah.
udah pernah terbit. Indonesia kan di luar negeri kan banyak buku-buku itu. Bayangin segitu banyak, 80 kategori. Berapa hari itu menang? Pengumuman Indonesia diumumkan pada hari terakhir, pada session terakhir. Indonesia, waduh. Karena misteri budayanya Indonesia itu Karena sendiri. misteri budaya Indonesia gitu loh. Oke. Baik, jadi mengenai budaya makan Indonesia sendiri itu, ya budaya makan Indonesia sendiri ini ya. Nah ini kalau Anda bisa gambarkan budaya makan orang Indonesia itu seperti apa sih Ya sebetulnya? tergantung daerahnya. Contohnya kemarin waktu syuting sama Gordon Ramsay, saya memang pesen sama National Geography, intro harus bajamba. Baca hamba ya. Iya. Saya bilang sama Pak Gubernur, Pak, bajamba harus dibikin impresif. Kamu sekarang lihat hari semua episode ada 7 episode. Menurut saya, bukan karena saya orang Indonesia, intro kita ini paling wah. Gitu? Salah satu contoh yang kecil aja. Gitu. Waktu dia duduk mau makan, Nah iya. saya bilang kamu have to eat with your hand. Nah Harus loh, makan sebenarnya dengan kan tangannya. harusnya pakai spoon, Iya. gitu kan. Sekarang di sini harus makan. Ah. Terus dia lihat kobokan ya. Nah, Dia mau cuci tangan, saya tepak tangannya. No. Lu harus tunggu. Rajanya sama gubernur belum cuci tangan. Jadi dia. kamu nggak boleh Itu loh. dia. Hal seperti itu loh. terus katanya apa? Dia mau nurut? Ya. I'm sorry. Oh, iya. Sorry. Kalau dulu aku bilang Eh. semua orang boleh ngambil lauk pakai tangan. Tapi makannya harus dikepel, dilempar ke mulut. Nah, Saya iya, diceritain iya, begitu. Iya. Tapi sekarang itu pakai sendok, ambil Ya. lauknya. Iya. Hanya kita makannya mereka masih pakai tangan. Karena kalau pakai tangan, saya sama kamu dengan lauk yang sama, mana yang masuk mulut duluan, itu rasanya beda kan. Oh, Nah iya. itu salah satu buya masak, cara memplok, pengaruh dari mana bisa aja. Tapi itu dia Om. Kayaknya makanan kita nih kalah pamor nih sama masakan Thailand, masakan Vietnam. Ya karena kita sendiri, kita selalu takut ke satu itu. Kedua memang saya selalu katakan kita tuh tidak punya koloni, tidak punya perkampungan di mana-mana. Lalu saya ambil contoh yang paling dekat, kita nggak usah ngomong si Thailand deh, nggak usah ngomong Jepang, Vietnam yang paling belakangan. Iya. Itu di mana-mana ada perkampungan. Dia nggak pedulin orang lokal, dia peduli makanan sendiri. Terus apa? Ditumpangin oleh industri dari negaranya. Iya. Semua bahan-bahan diekspor ke situ, karena ada market. Tapi kalau masukan dari Om William sendiri nih, ini seperti apa Om biar memang kuliner kita Susah. itu di Buat saya sering Kenal dibahas dunia. mau buka restoran. Padat saya jamin tiap 6 bulan pasti tutup. Kekurangan orang, marketnya kecil. Yang sekarang ini, yang dicanangkan, kelihatannya mulai diterima adalah Indonesia Spice Up the World. Indonesia Spice Up the World. Memperkenalkan bumbu. Kita jangan ngajarin orang Prancis masak rendang. Nggak akan mau dia. Siapa yang mau bersihin bumbu apa semua? Kalau dengan Spice Up the World kita memperkenalkan bumbu dari Indonesia ke negara-negara tertentu secara strategis, kita pelajarin. Kita sekarang arahkan apa? Ekspor bumbu, memperkenalkan bumbu di Afrika. Afrika tuh gampang. Mindset mereka tuh gampang dipengaruhi karena udah kemasukan Iya. produk Indonesia, mie instan. Yang saya canangkan adalah membumbuin braai di Afrika. Braai itu barbecue. Mereka tuh suka barbecue. Gitu loh. Diajarin bagaimana membumbuin. Sudah saya praktekkan Ya. di Afrika. Saya kasih bumbu Indonesia. Saya bilang, kamu masak semua ini daging binatang liar Iya. nih, kamu bumbuin terus kamu bakar. Wah, gila mereka. Dapat profil baru gitu. Nah, itu kan yang rencananya kan, it's time to spice up the world gitu kan dari Indonesia. Tapi kalau dari pengalaman pribadinya Om William sendiri nih yang gimana ya, mungkin paling berkesan ketika mempromosikan kuliner Indonesia ke luar. Gini ya, kalau promosi kuliner, kalau kita tanya di mana-mana nih, saya hampir 20 tahun melakukan ini. Selalu dia tanya, do you like it? Oh yes, we like it.
Terus pertanyaan berikutnya yang menyedihkan, where is the Indonesian restaurant? Hancur kita. Where Nggak can we banyak. find it? Nggak banyak gitu. Dan memang hal ini perlu dirubah strateginya. Saya bilang memang makanan itu dibawa oleh migrasi, transmigrasi massal. Karena peperangan, karena bencana, karena apa. Ini saya selalu ngomongin contoh. Jerman sebentar lagi akan dipenuhi dengan makanan Syria. Pengungsi Syria berapa banyak masuk ke Jerman. Nah ini seru nih kalau ngobrol soal kuliner ini kita bisa ngomong banyak nih. Habis. Budaya, ekonomi, politik, sejarah itu dan lain sebagainya. satu kaitan gitu. Kita jangan pikir, kita jangan cuma bilang rasa gitu. Budaya. Baik. Kalau kita menampilkan budaya, kita dapat respect. Nah, keren. It's time to spice up the world. Pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali hanya di People and Inspiration. Ya, kembali lagi di People and Inspiration dan Om William. Nah ini saya mau tanya nih, ini sebetulnya kalau mau flashback lagi, nah ini gimana sih pengaruh keluarga terhadap Pendek aja ya, nggak usah kuliner, segala panjang-panjang. macam. Ada Nah, beberapa aspek. Soal selera, memang kita dari kecil diberikan kebebasan. Selera kita dibuka oleh ayah saya yang pokoknya kamu apa aja harus coba. Sampai cucu-cucu saya sekarang saya latih gitu. Semuanya masih kecil-kecil udah doyan durian tuh, coba contohnya. Iya nggak? Mani tergila-gila sama durian. Masih ke umur 1,5 tahun. Iya toh. Itu ke satu. Kedua, dengan adanya zaman sekarang ini saya memang digedekan dalam lingkungan fotografi dan perfilman. Nah, itu dia. Ya. Ayah saya itu kameramen pertama berita film Indonesia. Waktu zaman perang-perang itu dia kameramen di medan pertempuran. Yang memang tidak pernah ada kreditasi bahwa itu punya saya. Tapi saya nemuin foto itu malah foto pamerannya Firman, pinjen dari museum Belanda, dipamerin Jakarta. Ada bapakku dengan Bapak RM Sutarto almarhum, pendiri Berita Film Indonesia itu sebelum PFN. Dan setelah itu saya melihat produksi film, terus saya diajarin prinsip-prinsip fotografi, fotografi terutama fotografi jurnalistik, ya karena dia seorang wartawan istana waktu itu. Jadi hal-hal itu akhirnya kepake juga gitu loh. Nah, setelah saya udah gede, masuk ke dulu di radio, terus ngeluarin radio, belajar masuk di itu saya belajar di bidang bakery di Eropa di mana-mana. Tapi di jurnalistik berapa lama waktu itu, Om? Nggak lama, saya on and off aja gitu. Tapi saya kan bukan resmi, saya diajak aja untuk foto jurnalistik kalau bapakku lagi bertugas gitu. Terus terang aja, mungkin nggak banyak yang saya itu mendokumentasikan pasar 40 tahun dari masih film. Nah, background itu yang banyak membantu saya bagaimana untuk tampil, bagaimana untuk kan aku suka food candid karena aku sering traveling. Jadi kalau ke traveling saya mesti ke pasar tradisional. Saya tuh suka motret pasar tradisional. Itu seru banget kalau lihat tayangannya Om William di jalan-jalan ya kan. Cicipin makanan di dapur-dapurnya langsung. Karena makan saya bilang dari makanan kita berteman di mana-mana. Gitu. Karena kita respect dan saya selalu katakan jangan sekali-sekali ngatakan makanan orang lain tidak enak. Kamu boleh nggak suka, tapi kamu harus respect itu budaya mereka. Ya nggak? Kan dari cara kamu makan kan selalu ditebak ini budaya kamu seperti apa. Gitu. Coba kamu makan suka apa? Oh, saya cuma tiap hari makan tahu tempe. Rica-rica. Saya itu rica suka pedas. Pasti mana? Oh, dari budaya itu rica itu utama misalnya. Terus budaya, terus mereka mempelajari Manado makan. Kalau di Manado, kalau saya beli ayam di Tomohon itu, ayamnya tuh ayam merah-merah itu, ini apa nih ayam bete, Pak? Hah? Ayam bete? Apa itu ayam bete? Bebas tugas. Wah, ayam yang sudah nggak bisa telur, sudah umurnya 2 tahun, itu dijual. Karena apa? Pola masak mereka dibulu. Kalau pakai ayam yang baru, hancur.
Ya, ya. Di Bulu pakai Iya, pakai bambu. Iya. Betul. Iya nggak? Nah. Nah, hal-hal itu kan tiap daerah itu punya kearifan masing-masing. Ya, menunjukkan soal dia dapatnya dari mana. Kalau masak di bambu itu di mana-mana banyak tempat kan asalnya nomad. Orang-orang hidup banyak di hutan kan nggak pakai alat masak. Nah, ini selanjutnya ini baru nonton di episode lama sih Top Chef Master gitu ya kan. Nah, ini pertanyaannya mungkin agak pribadi sih sebetulnya ini Om William. Kalau bisa tahu nih ya, makanan terakhir yang pengen Anda cobain, yang pengen Om cobain, misalnya kita sudah di penghujung nih ya kan. Makanan terakhir yang pengen Om cobain sebelum selesai. Nggak pernah saya pikirkan. Nggak pernah dipikirin? Nggak pernah. Apa aja nanti. Tapi kalau sekarang mau dibikin kerucut, pasti larinya makanan saya dari kecil. Oh, Di Jawa Timur. apa itu? Banyak soto ayam, soto sate klopo, Waduh, itu kangen banget tuh. rujak, tahu campur, Itu tahu pengen tek, jalan-jalan. nasi goreng tek. merah, Nasi goreng merah. rawon, tahu campur, lontong balap. Gitu. Saya kalau bilang kesukaan saya sushi kan saya bohong. Berapa kali sih setahun saya makan sushi gitu. Tapi makan ini begitu sampai Surabaya semua saya jejer. Saya kunjungin semua gitu tempat-tempat. Iya. Karena itu yang paling dari kecil saya gede di makanan-makanan itu. Gitu. Namanya childhood comfort food. Ya. Hmm. Ya. Om William, ini kan Om William juga memilih untuk ya seperti tadi awalnya cita-cita untuk di dunia film, di fotografi gitu. Tapi akhirnya mengikuti passion juga di bagian kuliner. Sekarang jadi expert kuliner begitu. Nah, ini mungkin ada pesan bagi teman-teman muda, anak-anak muda sekarang untuk tetap mengikuti passionnya, tapi juga tetap untuk nggak meninggalkan budaya Indonesia. Itu Seperti apa? selalu ingatkan. Sebagai juru masak profesional Indonesia, memalukan kalau ditanya cuma bisa makanan Prancis. Ini saya selalu omongkan. Boleh kamu kerja di restoran Prancis, akhirnya kamu ahli makan Prancis. Di samping itu, siapa tahu pada satu saat kamu diundang ke luar negeri. Terus diundang ke luar negeri, terus dia masak Prancis. Ngapain ngundang kamu? Prancis banyak. Di Jepang itu ahli makanan Prancis. Orang Jepang chefnya hebat-hebat. Menakutkan hebatnya. Ya toh? Kuasainlah beberapa makanan otentik Indonesia sebagai kamu wakil dari Indonesia. Oke. Om William, terima kasih sudah Sama-sama, bersama kami di Aldo. People Inspiration. Ya. Sukses terus, sehat-sehat. Makasih. Ditunggu inspirasi-inspirasi selanjutnya Ya. dari kuliner. Ya, Iya. masih. Ya, jadi gitu ya pemirsa, dan tadi Om William sudah bilang bahwa jangan sampai kita lupain budaya kita. Kita boleh kemana-mana, kita boleh belajar budaya yang lain. Jangan lupa identitas diri kita sendiri sebagai seorang Indonesia. Sampai jumpa di episode People and Inspiration selanjutnya. See ya.